sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam ikhtasamat al-jannah wan nar. Ikhtasamat al-jannatu wan naru faqalat al-jannah, berselisih apa al-jannatu surga wan naru lan neraka. Faqalat al-jannah, surga berkata, ya Rabbi, do pangeran ingsun, fama utawi apa ikulaha tetep kedua jannah. Innama yadkhuluha angin pestine manjing ing al jannah sapa du'afaun nasi, apes-apese manungsa, lemah-lemahnya manusia, wa asqantuhum lan pira-pira andepe manusia, rendah-rendahnya manusia. Qalat annaru, neraka pun juga berkata, ya Rabbi, duh pangeran ingsun, fama utawi apa ikulah kedue annar, yadkhuluha manjing ing al-annar sapa al-jabbaru, sapa al-jabbaruna, pira-pira wong kang merba meseso, orang-orang yang sombong, orang-orang yang perkasa, wal mutakabbiruna lan pira-pira wong kang gumedhe. Faqala maka dawuh sapa Allah, anta utawi panjen, anta utawi sira iku rahmati rahmat ingsun, usibuk mekenani sapa ingsun bika kelawan sira man ing wong asya'u kang karep sapa ingsun ing man, wa anta utawi sira neraka iku adabi siksa ingsun, usibu mekenani sapa ingsun bika kelawan sira man ing wong asya'u kang karep sapa ingsun ing man, walikulli wahidatin lan iku tetep kedue saben-saben suwiji-wiji mingkuma saking sira kabeh mul'uha utawi kebae kullu wahidah. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, fa ammal jannatu anapun utawi swarga iku fa innallaha sa'tuhune Gusti Allah la yadhlimu iku orang nganiaya sapa Allah, orang nganiaya min khalqi saking makhluke Allah ahadan ing wong suwiji, wa innahu lan sa'tuhune Gusti Allah iku yunsyi'u nyukulaken sapa Allah laha maring al jannah, laha maring al jannah ma ing perkara yasha'u kang karep sapa Allah ing ma, wa amman naru anapun utawi neraka iku fa innahum maka satuhune ahlun nar iku fa innahum satuhune ahlun nar iku yulkuna den cemplungaken, iku yulqauna den cemplungake sapa ahlun nar fiha ing dalam annar, wa taqulu lan ngucap sapa annar hal mim mazid, ana toh saking tambahan, hatta yad'a sehingga hatta yad'a sehingga nyelekaken sapa Allah fiha ing dalam annar qadamahu ing kekuasaane Allah, fahunalika moko mengkono yad'u tamtaliu dadi kebak apa annar, wa yazwilan ngumpul sapa ba'duha setengah ahlun nar ila ba'din maring setengah kang weneh,
wa taqulu lan dawuh sapa annar qattu cukup rawahu Muslim fi sahih an Utsman bin Abi Syaibah wa akhrajahu min hadits Abu Hurairah. Jadi surga dan neraka itu pernah mengadu kepada Allah terkait siapa saja yang masuk ke dalam surga dan ke dalam neraka. Surga mengatakan, apa yang ada pada kami ya Allah, sementara yang masuk di dalam kami itu orang-orang yang lemahnya manusia dan rendahnya manusia. Begitu juga neraka mengatakan yang masuk ke dalam kami ini orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang kalau bahasa kerennya itu sok yes, al-jabbarun, orang-orang yang perkasa, sok yes, wal mutakabbirun. Tapi Allah menyampaikan anta rahmati kepada surga, kamu itu rahmat saya masukkan orang-orang yang saya kehendaki. Begitu juga engkau neraka adalah siksa saya yang saya masukkan orang-orang yang saya kehendaki. Makanya kita penting untuk memohon rahmat kepada Allah, meminta rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat Allah kita bisa mendapatkan syafaat, mendapatkan nikmat, mendapatkan apa yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan. Itu semua karena rahmat yang Allah berikan. Minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Allah irhamna anta maulana, Allah Allah waqbalna malana ghairuk. Artinya apa? Allah Allah, ya Allah ya Allah, irhamna, rahmatilah kami, rahmatilah kami. Anta maulana, engkaulah gusti kami ya Allah. Allah Allah waqbalna, ya Allah terimalah kami. Malana ghairuk, tidak ada yang kami pinta selain engkau ya Allah. Itu doa agar supaya kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yustadallu bihi ala anna nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dibuat dalil bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ro'a, melihat al jannata, terhadap surga, wan nar, dan neraka. Dalilnya ini, haddasa Malik bin Sa'sa'ah menceritakan sahabat Malik bin Sa'sa'ah, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nabinya Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzakara, beliau menyebutkan hadis al-Mi'raj, ing hadis Mi'raj, Isra wal Mi'raj, wa dzakara lan nutur sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalam hadis Mi'raj, urujahu, munggae Kanjeng Nabi ila sama'i sabi'ah, naiknya Rasulullah menuju langit ketujuh, wa maro'a fiha, wa malan perkara akang ningali kang mirsani sapa Kanjeng Nabi ing ma fiha ing dalam as-sama'i sabi'ah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rufi'tu, lan den unggah ake, diangkat sapa ingsun ila sidratil muntaha, menuju sidratil muntaha. Faidan moko tumadaan rufi'tu warukuha utawi godhonge sidratil muntaha iku mislu adzanil fuyul,
padane piro-piro kupingi gajah lebar. Ini perumpamaan Sidratil Muntaha itu lebar, bukan berarti pas seperti kupingnya gajah gitu, bukan, tapi lebarnya macam seperti kupingnya gajah. Wa idan ing dalam arekalane nabkuha utawi uwai atau buahnya Sidratil Muntaha iku mislu qalali hujrin, padane krebone hujrin. Wa idza arba'atu anharin lan wa idan arekalane rufi'tu arba'atu anharin den temu opo papat piro-piro bengawan rupane nahroni bengawan loro dhahirani sungai dua dhahirani kang tampak karone wa nahroni lan bengawan loro batinani kang batin karone. Fakultu moko ngucap sapa ingsun ma hadza, moko dawuh sapa ingsun ma hadza ya Jibril, ma iku apa hadza utawi iki nahar ya Jibril, wahai malaikat Jibril. Qala dawuh sapa malaikat Jibril amman nahrani Allahirani, anapun utawi bengawan loro Allahirani kang dohir karone, dua sungai yang tampak yang dohir itu adalah Fannilu iku Nil, sungai Nil, wal Furatu lan sungai Furat. Jadi sungai Nil dan sungai Furat itu dari langit, dari Sidratil Muntaha, dari surga. Insyaallah. Sungai Nil ada di Mesir. Kalau sungai Furat sungai Efrat. Dekat dengan Suriah, dekat dengan Baghdad, Irak. Negara mana ya? Yaitu itu sungai Efrat atau sungai Furat. Wa amal batinani, anapun utawi batin loro iku fanahroni bengawan loro fil jannati ing dalam swarga. Wa dzakara lan nyebut akan sapa Kanjeng Nabi al hadisa ing hadis akhrajal Bukhari wa Muslim fi sahih min hadis Hisham ad-Dastiwai wa ibni Arubah an Qatadah an Jabir bin Abdullah fadzakara hadis kusufas syamsi, haditha kusufis syamsi wa salatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Kanjeng Nabi dawuh wa ja'ala lan tumandang sapa Kanjeng Nabi ku yataqaddamu maju sapa Kanjeng Nabi wa yata'akharu lan mundur sapa Rasulullah fi salati ing dalam salati Kanjeng Nabi. Summa aqbala nuli madhep sapa Rasulullah ala ashabihi ing atase pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu satuhune kelakuan uridot den pentoake diperlihatkan alaya ing atase ingsun apa sing den perlihatkan al jannatu swarga wan narulan neraka. Faquribat maka parek mendekat minni saking ingsun apa al jannatu surga hatta tanawaltu sehingga lamun berkoleh sapa ingsun minha saking al jannah qatfan
ing sak dempul. Sak dempul itu segini. Apa bahasanya? Semeter. Segini itu sak dempul. Qasurat cendek apa yadaya tangan ingsun anhu saking kitfan wa uridat landen pentoake diperlihatkan alaya ing atase ingsun apa annaru neraka faja'altu maka tumandang sapa ingsun iku atakharu mundur sapa ingsun rohbatan krana wedi antausyakum ing yanto nungkepi apa annar ing sira kabeh. Diperlihatkanlah neraka lalu aku mundur karena takut neraka itu mendekat kepada kalian. Ra'aitu ningali sapa ingsun ing mraatan ing wong wadon humairiyah kang semu abang, sauda kang ireng, tawilatan kang dawa, tu'adzabu kang den siksa sapa imro'ah. Jadi Rasulullah juga melihat ada wanita kemerah-merahan, hitam, tinggi, tapi dia disiksa. Sebab apa? Fi hirrotin, sebab kucing. Laha maring imro'ah. Robatotha, yang menyiksa atau mengurung. Kang mengurung sapa imro'ah ing hirrah. Nah, setelah dikurung dia ndak kasih makan, falam tun imha maka ora aweh mangan sapa imro'ah ing hirrah, walam tuskiha dan tidak memberikan minum sapa imro'ah ing hirrah, walam tada halan ora ninggal sapa imro'ah ing hirrah takulu alik mangan apa hirrah min khasyashil ardi saking gegermetane bumi, hewan-hewan yang melata, pokoknya apa yang ada di muka bumi, entah itu rumput dan lain-lain yang dia makan gak dikasih makan oleh imro'ah. Wa ra'aitu fiha, dan aku melihat, makanya jangan menyiksa hewan. Kalau mengurung, kasih mengurung burung atau mengurung kucing, punya kucing anggora, punya kucing ini dan itu, kasih makan. Begitu juga kambing, kasih makan, tidak dikasih makan kelaparan, kasihan. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun fiha ing dalem nar Abasumamah ing Abasumamah rupane Amr bin Malik ya juru kang nyeret apa sapa Abu Sumamah kusbahu ing ususe Abasumamah finnari ing dalam neraka. Akhrajahu Muslim fi Shahih min hadits Hisham ad-Distiwai. Jadi diperlihatkan apa yang ada di neraka Rasulullah, tapi ketika di dalam surga juga diperlihatkan hal-hal yang enak, termasuk sandalnya sahabat Bilal bin Rabah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala khosafat gerhana apa asyamsu srengenge fadzakara maka nutur sapa Abdullah bin Abbas sahabat ahli tafsir Al-Quran, dan astahnya makamnya ada di mana itu, sudah saya pernah
Taif tinggi, dataran tinggi Taif. Di Taif itu ada astahnya Ibnu Abbas, juga Masjid Ibnu Abbas, di mana Masjid Ibnu Abbas sampai sekarang melahirkan para hufad, para orang yang hafal Al-Quran. Ibnu Abbas. Jadi kalau ingin anaknya ahli Al-Quran, pintar Al-Quran, bahkan tahfidz, itu sering-seringlah tawasul kepada sahabat Ibnu Abbas. Pernah kemarin juga waktu haji itu saya dikasih ijazah oleh Mbah Yai Maimun Zubair. Waktu seminggu sebelum wafat sowan ke beliau. Waktu sowan beliau cerita kalau tiap tahun saya haji. Tiap tahun saya haji. Haji sudah sebanyak 70 kali. Dawanya beliau. Jadi haji berapa kali? 70. Umurnya beliau 90 lebih. Jadi beliau haji semenjak umur sekitar 20 tahunan. Umur 20 tahun haji tiap hari. Kamu kalau bisa jadi cerita kenal dengan almarhum Ki Hasan Saifur Rijal. Oh, Ki Hasan Saifur Rijal teman saya di MPR dulu katanya. Kan Ki Hasan Saifur Rijal pernah jadi MPR pemerintahan. Teman saya ternyata kelahirannya juga sama. Kelahirannya almarhum Ki Hasan Saifur Rijal dengan Mbah Yai Maimun. Tahunnya sama, harinya sama, bulannya sama. Kamu kalau bisa, ya beliau ziarah ke astahnya sahabat Ibnu Umar. Sampean lek iso ziarah teng makome sahabat Ibnu Umar. Tahu di mana sahabat Ibnu Umar astahnya? Saya tidak jawab, tidak tahu. Teman saya yang jawab, di Ma'la. Oh bukan di Ma'la. Bukan di Ma'la astahnya. Ada. Jadi saya cari astahnya sahabat Ibnu Umar, karena sahabat Ibnu Umar itu oleh Rasulullah ditugaskan untuk membawa kain kafan tiap tahun pada saat melaksanakan haji. Jadi tiap tahun ditugaskan oleh Rasulullah melaksanakan ibadah haji sambil membawa kain kafan daunnya. Jadi ziarah ke sana, tawasul ke sana. Sahabat Ibnu Umar bin Khattab. Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qol khasafat asyamsu, gerhana matahari, fadzakara al hadis qala fihi gerhana apa asyamsu srengenge, fadzakara moko nutur sapa Abdullah bin Abbas al hadisa ing hadis, qala dawuh sapa Abdullah bin Abbas fihi ing dalam hadis, qalu sahabat dawuh sapa sahabat, ya Rasulullah wahai utusannya Allah, ra'ainaka ningali sapa ingsun ing panjenengan, tanawalta merkoleh sapa panjenengan syai'an ing siwiji-wiji, fi maqamika ing dalam makom panjenengan, hadza rupane iki makom salat, sumar aina kanuli
ningali sapa ingsun ing panjenengan takak ta mandek berhenti sapa panjenengan kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satuhune ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun aljannata ing swarga raaitu utawa ningali sapa ingsun aljannata ing swarga fatana waltu moko merkole sapa ingsun minha saking aljannah angkudan ing buah kumpulannya buah lau akhadtuhu lamun ngalap sapa ingsun ing angkudan la akaltum moko yakti mangan sapa panjenengan minhu saking angkudan ma bakiat ing dalam selagine tetep apa ad-dunya dunya ora aitun nar lan ningali sapa ingsun annara ing neraka falam ara moko ora ningali sapa ingsun kal yaumi kaya iki dina mandoron apane peningalane afdhu kang luweh ala raaitu kang ningali sapa ingsun aktsara ahliha luweh akeh-akeh penduduk neraka an-nisa ing wanita qalu ngendika sapa sahabat kok bisa ya Rasulullah bima sebab napa ya Rasulullah wahai utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat neraka aku tidak melihat hari ini yang lebih jelek dan aku melihat paling banyak-banyaknya adalah an-nisa sebab apa ya Rasulullah kok bisa wanita lebih banyak di dalam neraka qala dawuh sapa Kanjeng Nabi bikufrihinna kelawan angase durhakanya an-nisa kila dan ucapaken ayakfurna billah ana to angas atau mengkufuri sapa an-nisa billahi kelawan Allah qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakfurnal ashir yakfurna ngufuri angas sapa an-nisa al ashira ing bojo lanange wa yakfurna lan angasi sapa an-nisa al-ihsana ing gawe bagus maring lanang wong lanang law ahsanta lamun gawe bagus sapa sira ila ihdahinna maring salah sijine an-nisa ad-dahra ing dalem lawasi mangsa sumaraat nuli ningali sapa ihda mingka saking sira syai'an ing suwiji-wiji qalat dawu sapa ihdahunna ma raaitu minka khairan qattu ma raaitu ora ningali sapa ingsun mingka saking sira khairan ing luwih bagus qattu kelawan sak babar pisan. Jadi sebab wanita durhaka kepada suaminya, makanya seorang istri agar supaya mendapatkan ridho dari suaminya kalau bisa setiap selesai sholat bukan hanya tangannya yang dicium tapi kakinya juga dicium. Nah itu Masya Allah, karena wanita ayyumamra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Wanita atau istri ketika wafat sementara suaminya ridho kepada dia maka dakhalatil jannah, masuklah dia ke dalam surga. Lah terus supaya mendapatkan ridho dari suami ya diantaranya taat, nurut. Ketika ba'da shalah yang dicium bukan tangannya tapi kakinya juga dicium
sama seperti kita kepada ayah, kepada ibu kita, kakinya dicium. Jangan pas bilang bau, jangan gitu. Rawi al-Bukhari fi sahih anil Qanabi wa akhraja Muslim min wajhin akhar an Malik rahimahullah an Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala'tu ningali sapa ingsun, aku melihat fil jannati di dalam surga, fara'aitu nuli ningali sapa ingsun aksara ahliha luweh akeh-akeh penduduk surga al-fuqara'ah ing pira-pira wong fakir. Wattala'tu lan ningali sapa ingsun finnari ing dalem neraka, fara'aitu maka ningali sapa ingsun aktsara ahliha ing luweh akeh-akeh penduduk neraka an-nisaa ing wong wadon. Rahu al-Bukhari fi sahih an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu lamma hadarat ing dalam semangsane teko atau hadir Ka'ban ing sahabat Ka'b apa sing teko al wafatu mati atat humoko teko ing Ka'ab sapa Ummu Bashar bintul Barra, Ummu Bashar bintu Barra. Faqalat dawuh sapa Ummu Bashar bintul Barra, ya Aba Abdurrahman, hei Aba Abdurrahman, in laqaita fulanan, hei Aba Abdurrahman, in laqaita lamun tetemu sapa sira fulanan ing fulan, faqrihu moko maca sapa sira ing Abdurrahman minni saking ingsun assalamu ing salam, kirimkan salam dariku. Faqala moko dawuh sapa Abdurrahman lahu laha maring Ummu Bashar, yaghfirullahu laka ya Umma Bashar, yaghfiru muga-muga ngapura sapa Allah Gusti Allah laka maring sira ya Umma Bashar, Umma Bashar, nahnu utawi kita iku asghalu luweh sibuk min dalika saking mengkono-mengkono salam. Faqalat maka dawuh sapa Ummu Bashar, ama sami'ta ana toh ora krungu sapa sira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Kanjeng Nabi, inna nismatal mukmin satuhunir ruhe wong mukmin iku tasarroha iku tasarroha jalan-jalan sopo nismatar ruh fil jannati ing dalam swarga haitsu sya'at ing dalam sekirane karep sopo nismatal mukmin wa nismatal kafir lan satuhune ruwe wong kafir iku fi sijin ing dalam neraka sijin. Baladau sopo Abdurrahman balanggih qala dawu sopo Ummu Bashar fawa muqati al haqqu iku zalika mengkono inna nismatal mu'min lafdhu hadisi Yazid bin Harun. Jadi ruh itu bisa kemana-mana, utamanya ruhnya wali bisa ke sana dengan sekejap, dengan sangat mudah. Bahkan perkumpulannya para aulia itu berkumpul di Jabal Qaf. Abuya pernah dawuh ke saya,
4 hari sebelum wafat. 4 hari sebelum wafat saya dipanggil berdua di kamarnya beliau. Banyak cerita-cerita, termasuk cerita para aulia, para wali. Cerita para wali, beliau dawuh, Abu ya itu pernah pergi ke Jabal Qaf katanya. Gunungnya warnanya putih. Abu ya di sana. Abu ya tahu siapa apa yang dilakukan oleh orang-orang di rumahnya. Dia melakukan seperti ini, sebenarnya Abu ya tahu. Cuman Abu ya tidak mau ngelihat seperti itu. Tidak mau ngelihat seperti itu, takut tidak bisa jaga hati. Jadi gunung namanya adalah Jabal Qaf. Jabal Qaf. Wallahu alam di mana Jabal Qaf itu. Kalau di dalam kitab Irsyadul Ibad, ruhnya orang-orang penduduk surga itu ada di Mekah, di sumur Zam-Zam, tembusnya di sana. Makanya ada orang Irak, dia pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sampai di Mekah, barang-barang yang dia bawa karena susah nanti kalau dibawa haji, sebagiannya dititipkan ke seseorang yang dia percayai, dia bisa amanah. Setelah melaksanakan ibadah haji, dia kembali ke orang tersebut, ternyata orang itu sudah wafat. Duh, wafat gimana ini? Tanya kepada keluarganya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Barang yang dititipkan tidak ada yang tahu. Akhirnya ada yang mengusulkan, coba kamu pergi ke Syekh Fulan bin Fulan, mungkin kamu bisa mendapatkan petunjuk di sana. Nyampe ke Syekh tersebut, tanya, bagaimana ini Syekh, barang saya dititipkan ke orang tersebut, keluarganya tidak ada yang tahu, saya bingung mau dicari kemana lagi barang saya, sementara barang itu sangat berharga. Begini saja, kamu jam 12 malam di malam hari datangi sumur Zam-Zam itu. Kalau nanti kamu panggil nama orang yang dititipkan, biasanya akan menjawab kalau memang dia ahlul jannah, penghuni surga. Akhirnya malam harinya dia pergi menuju sumur tersebut. Jam 12 malam dia panggil, umpama namanya Toyo. Toyo panggil, yo. Dipanggil lagi 3 kali, tidak ada jawaban. Akhirnya karena ada jawaban, balik lagi kepada Syekh itu. Syekh, gak ada jawaban, gimana? Loh, masa tidak ada jawaban? Tidak ada. Kalau seperti itu, coba kamu pergi ke sumur Barahud, tempatnya ada di Yaman Utara. Di sana kumpulannya orang-orang ruhnya penghuni neraka. Datang ke sana, panggil lagi sampai 3 kali, ternyata ada jawaban. Ada suara, dan dia bertanya, di mana tempat yang saya titipkan ke kamu, kok gak ada dicari? Ya, saya letakkan di sini. Tempatnya itu di sini, dikubur biar orang-orang nggak ada yang tahu. Nanya lagi, loh, kenapa kok bisa kamu ada di sini? Bukannya di sini adalah tempat penghuni neraka, ruhnya penghuni neraka. Ya, gara-gara saya memutus tali silaturahim, ada keluarga saya tidak pernah saya sambangi, tidak pernah saya datangi,
saya putus tali silaturahim dengan dia, gara-gara itu saya dimasukkan ke tempat ini. Jadi gara-gara putus tali silaturahim, makanya jangan sampai putus kepada familinya, kepada saudaranya. Jangan sampai ada tengkar, jangan sampai ada pertikaian, apalagi kalau sudah bulan puasa, hari Idul Fitri, sambung silaturahim. Karena dengan seperti itu memutus tali silaturahim bisa menjadi penyebab dia masuk ke neraka, termasuk santri yang memutus silaturahim kepada gurunya, salah satu penyebab. Jadi dawuh guru saya itu, kiai saya, Kiai Ihya Ulumuddin, setiap taklim, setiap beliau mengajar pasti dawuh kepada murid-muridnya agar setelah selesai dari pondok jangan lupa ke pondoknya, jangan lupa sowan ke kiainya, karena khawatir kalau dia tidak sowan, kalau dia tidak ke pondoknya, masuk dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutus tali silaturahim. Dawuh beliau, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Jadi bahaya mutus tali silaturahim, apalagi sebagai orang yang namam, orang yang adu domba supaya orang A dan si B putus. Itu lebih dahsyat lagi. Namamun, orang yang memutus tali silaturahim, orang yang mengadu domba agar supaya putus tali silaturahim, itu orang-orang tersebut tentu susah mau masuk ke dalam surga. Wa fi riwayatin, apa cerita tadi dalam kitab Irsyadul Ibad benar? Masa bisa orang yang sudah wafat ngomong-ngomongan ruhnya dengan orang yang sudah masih hidup? Bisa, sangat bisa sekali. Orang yang sudah wafat ngobrol dengan yang masih hidup, bisa. Kalau sudah Allah buka hijabnya, sangat mudah. Seperti Kenan Abdul Jalil, seperti Nyetun, istrinya Non Abdul Jalil almarhumah, beliau sering ngobrol dengan Non Abdul Jalil, sering didatangi Non Abdul Jalil fi arwah, fi alamil arwah. Non Abdul Jalil kepada Non Tuhfah, ceritanya Abuya waktu Abuya masih kecil, mandi di Sungai Barat ini dengan Kiai Hasan Abdul Bar. Waktu mandi tiba-tiba ada Non Abdul Jalil dari timur mau ke barat. Badan Abdul Jalil, katanya Abuya, Badan Abdul Jalil, ayo beban geledek makle oleh barokana eleng kain Non Abdul Jalil. Oh, udah beban geledek, mandi bor-jeboran di sini. Nah, waktu mandi udah dibawanya geledek, Abdul Jalil lewat dengan hadamnya. Katanya Buya, oleh barokah Non Abdul Jalil keng sing ngelengkain benih Non Abdul Jalil melolo bidem hadam menorok ngelengkain kia, katanya. Oleh barokah hadam mabaan. Akhirnya setelah Non Abdul Jalil ke barat, diikutin dengan Abuya dengan Ki Abdul Bar. Ternyata beliau Non Abdul Jalil ziarah ke astahnya Ki Ahmad Nahrawi, ayahnya beliau. Setelah ziarah ke astahnya Ki Ahmad Nahrawi, lalu beliau pindah ke astah kakaknya Non Tuhfah. Assalamualaikum, katanya Non Abdul Jalil. Assalamualaikum. Akhirnya ketiga kalinya Assalamualaikum Tuhfah, sambil deg-deg patokannya Tuhfah. Baru pas beliau dawuh, kayak orang ngobrol gitu katanya. Dari di mabai Kang, engkau ngucap salam mak tadi jawaban. Wah,
Iya, jadi kayak orang ngobrol itu. Nah, kalau kalian seperti itu jangan coba-coba. Nanti pas, kesurupan dari mana itu? Seperti itu nanti. Itu kalau sudah Allah buka hijabnya seseorang, tembus. Kalau sudah Allah buka hijabnya. Tapi kalau Allah buka hijab tapi dia tidak kuat, bahaya juga. Bahaya. Kayak ada di dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, syarahnya kitab Ihya, mengomentari sebuah hadis, innal malaikata la tadau ajrihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya kepada talibul ilm sebagai alas kakinya karena ridho dengan apa yang mereka perbuat. Dalam kitab Ihya ada keterangan seperti itu. Kemudian di dalam syarahnya Ithafus Sadah Al-Muttaqin, syarah Ihya Ulumuddin, diceritakan ada seorang santri ketika mendengar keterangan tersebut, dia kayak tidak percaya. Masa berarti sandal Pak Abang itu dari sayap malaikat? Nah, waktu dia jalan seakan-akan dia ngenyek, menghina, kakinya itu dihentak-hentakkan ke tanah, rosak ben. Nyawa orangnya pun lah kayak gitu sudah. Akhirnya gara-gara dia ngenyek, hadisnya Rasulullah, Allah buka hijabnya dia. Ketika dibuka hijabnya, dia melihat ternyata sandalnya para santri itu dari sayapnya malaikat. Kaget dia karena tidak kuat, stres, pikirannya miring, atau dalam bahasa Maduranya, dalam bahasa Arabnya minha, setengah sangking gitu. Pikirannya setengah sangking jadinya Mas. Makanya kakinya santri itu mengandung barokah sebenarnya karena dari sayapnya malaikat. Buktinya apa? Ketika ada orang tidak kerasan, nah ini bisa dijadikan syarat juga karena saya pernah seperti itu. Ada santri baru tidak kerasan dulu waktu saya masih di pondok di Lirboyo, tidak kerasan saya itu diminumkan air koboannya santri. Kan biasanya ada air koboan di bawah itu tempat coba-coban santri, ya kan? Itu diambil, yang ada lumutnya, ada hijau-hijau, kadang ada kuning-kuningnya juga. Itu diambil. Saya tidak kerasan dulu di pondok, dimasukkan ke teh, dicampur ke teh, campur. Dipanggil dengan kakak saya, non Alek, non Tigo, ayo minum di warung ini, minum teh. Tidak tahu kalau itu ada air basuhan kakinya anak-anak santri itu, sak pondok, lekon nggak apa, mau langsung minum kan beci. Itu untungnya dicampur dengan teh. Tidak tahu saya, diminum. Bismillah. Ketawa-ketawa, non Alek, non Tigo. Wah ya. Setelah selesai habis, balik ke kamar, pas diceritakan, kamu tahu tadi air teh yang diminum kamu apa? Teh? Bukan hanya teh, itu air basuhan kakinya anak-anak santri yang ada di koboan itu. Tahu gitu tak yenom katanya. Gara-gara itu pas, masya Allah, kerasan. Itu bisa jadi syarat juga. Berarti ongguan sandallah malaikat jadi alas kakinya santri-santri. Makanya kalau ada santri baru bisa diperhatikan tadi, bisa diperhatikan biar kerasan. Tapi jangan langsung diminumkan gitu, campur bi teh, bi kopi gitu, malah tak beci.
Wa fi riwayatin, diriwayatkan dari Al-Maharibi, faqalat dawu sapa Ummu Bashar, ya Aba Abdurrahman, he Aba Abdurrahman, ama sami'tan Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa Kanjeng Nabi, arwahul mukminina utawi pira-pira ruwe wong mukmin iku ta'irun manuk khudrun kang ijo, bagaikan burung berwarna hijau, ta'allaq kang gegantungan sapa apa ta'ir bi syajaratil jannah kelawan wit-witane surga. Qala dawu sapa Abu Abdurrahman balangge, qala dawu sapa Ummu Bashar, huwa utawi al-haq iku dzalika mengkono arwahul mukminin. Jadi ruhnya orang-orang mukmin itu burung berwarna hijau yang bergantungan di pepohon surga, pepohonan dalam surga. Ma warada fi adadi darajatil jinani, ma iku perkara warada ai hadza utawi iki iku perkara warada kang tumeka apa ma fi adadi darajatil jinani ing dalam wilangane pira-pira derajati surga, jumlah derajat surga. Pembahasan yang kita bahas kali ini, an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana, man utawi sapane wong iku amana iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah, wa iqamis salati lan jumenenge, wa aqama lan jumenenge sapa man as-salata ing salat, wa shoma Ramadan lan puasa ing dalam bulan Ramadan. Sekarang adalah bulan Ramadan, bulan dilipat gandakan yang namanya pahala. Panen umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, panen pahala. Orang yang melaksanakan sholat sunnah pahalanya seperti melaksanakan sholat fardu, pahalanya, besarnya pahala. Sholat fardu pahalanya dilipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tanggal 1 sampai tanggal 10 rahmatnya Allah, tanggal 11 sampai tanggal 21 maghfirahnya Allah, tanggal 21 ke atas Allah catat manusia sebagai orang-orang yang itqun minan nar, bebas dari api neraka. Tiap hari pada tanggal tersebut 21 ke atas diambil dari umat Nabi Muhammad siapa saja yang Allah masukkan dalam orang-orang yang bebas dari api neraka sebanyak 70.000 orang. Cari fulan bin fulan yang lebih baik ibadahnya, yang lebih cakang ibadahnya, dicatat 70.000 orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolongkan sebagai orang-orang yang bebas dari api neraka, amin. Sebagai orang-orang yang itqun minan nar, amin. Allahumma. Kalau sudah Allah catat fulan bin fulan dia masuk dalam golongan itqun minan nar, tidak mungkin sudah masuk neraka karena bebas dari api neraka. Itu kalau bukan karena rahmatnya Allah, karena anugerah fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya lalu dia menjalankan salat dan berpuasa di dalam bulan Ramadan,
fa inna haqqan 'alallahi ayyudkhilahul jannah, maka sesungguhnya fa inna haqqan, maka satuhune hak, maka sungguhnya yang hak bagi Allah ayyudkhilahu, Allah masukkan dia al jannata, ke dalam surga. Amin Allahumma. Ini iman, mendirikan sholat, puasa dalam bulan Ramadan. Kadang ada orang berkata, nanya, gimana non kalau umpama ada orang berpuasa tapi tidak sholat? Ada ndak orang seperti itu? Puasa tapi sholatnya lak colak, bahkan kadang tidak sholat. Seperti itu gimana? Ya sama orang seperti pakai baju yang tak ngakui seber, itunya kelihatan jadinya tak mapan dia. Tidak sholat tapi puasa, sama seperti orang pakai baju tapi tak ngakui seber, ngakui sarung, jadi tidak sempurna. Nah, kalau umpama dibanding-bandingkan, ya lebih bagus ketimbang daripada tidak puasa sama sekali, tidak sholat. Yang bagus itu barusan amana billah wa rasulihi wa aqamas sholat wa shoma ramadan, maka hak bagi Allah memasukkan ke dalam surga. Jahada podo uko perang, jihad sopaman fi sabilillahi ing dalam ngeluhurake agamane Allah, au jalasa utawa lungguh sopaman fi ardi ing dalam bumine Allah. Baik dia jihad ataupun tidak jihad, duduk di muka bumi allati wulida kang den putraake sapa man fi ing dalem ardun. Kalau ngendika sapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, afala nunabbi'un nasa bidzalik, apa toh orang nyeritaaken sapa kita annasa ing manungsa bidzalika kelawan mengkono-mengkono, fa inna haqqan 'alallah. Qala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati, satuhune tetep ing dalam surga. Di dalam surga itu ada 100 derajat, mi'ata darajah, a'addaha kang nyawisake, kang nyiapake ing mi'atu derajat sapa Allah Gusti Allah lil mujahidina maring pira-pira wong kang perang fi sabilihi ing dalam ngelurake agamane Allah. Ma utawi perkara baina kulli darajataini ing dalam antarane saben-saben rong derajat iku kama baina samai wal ard, kaya oleh antarane langit wal ardi lan bumi. Fa idza sa'altum ing dalam nalikane nyuwun sapa sira kabeh, ketika kalian meminta Allah kepada Allah, fas'aluhu, maka mintalah kalian kepada Allah al-firdausa ing surga firdaus. Fa innahu maka satuhune al-firdaus iku wasatul jannati ing dalam tengah-tengah swarga, wa alal jannati lan dhuwur-dhuwur swarga, wa fawqahu lan ing dalam dhuwure firdaus arsyur rahman utawi arsy Allah kang sifatan ar-rahman. Wa min hulan iku saking surga firdaus tafajjaro mancur apa anharul jannati pira-pira bengawane swarga. Rawahu al-Bukhari fi sahih an Yahya bin Saleh an Falih mawaroda fi abwabil jannah, keterangan yang ada tentang masalah pintu surga.
wa ma yuqalu dan sesuatu yang diucapkan li ahliha kepada penghuni surga inda dukhulihim ketika masuknya mereka, wa ma yaquluna dan apa yang mereka ucapkan. An Sahl bin Sa'din anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Sahl bin Sa'ad bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau dawuh, fil jannati thamaniyatu abwab, di dalam surga terdapat 8 pintu, fiha di dalam surga itu ada babun, pintu, yusamma dinamakan ar-rayyan sebagai pintu ar-rayyan, la yadkhuluhu kang yang tidak masuk ke dalam pintu tersebut illa shaimun kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi orang-orang yang berpuasa ketika masuk ke dalam surga maka masuk dengan pintu yang bernama pintu ar-rayyan. Rawahu al-Bukhari di dalam kitab sahihnya an Sa'id bin Abi Maryam an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dawu sapa Kanjeng Nabi, man anfaqa zaujaini, barang siapa yang menginfakkan, yang menafakoi zaujaini, dua istri, min malihi dari hartanya dia, fi sabilillahi dalam meluhurkan agama Allah, du'iya maka dia dipanggil, min abwabil jannah dari pintu-pintu surga, walil jannati abwabun dan surga itu terdapat beberapa pintu, faman kana min ahli shalah, barang siapa yang ahli salat, du'iya dia dipanggil, min babi salati dari pintu salat, wa man kana min ahli siyam, barang siapa yang termasuk ahli puasa, du'ya dia dipanggil dari mimbabir rayyan dari pintu ar-rayyan, wa man kana min ahli sadaqah, barang siapa yang dia ahli sedekah, du'ya dia dipanggil mimbabis sadaqah dari pintu sedekah, wa man kana min ahlil jihad, barang siapa yang termasuk ahli jihad, du'ya dia dipanggil mimbabil jihad dari pintu jihad. Kalau kita termasuk orang yang ahli di dalam sholat, tiap malam melaksanakan sholat malam, tiap siang melaksanakan sholat duhur, sore melaksanakan sholat asar, petang melaksanakan sholat maghrib, malam melaksanakan sholat isya, begitu juga dengan sholat sunnah. Sholat sunnahnya di pagi hari melaksanakan sholat duha, di malam hari melaksanakan sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, maka dia dipanggil dari pintu sholat fulan bin fulan, hei fulan bin fulan, udkhulul jannah, masuk ke dalam surga melalui pintu as-shalah. Tapi orang yang ahli puasa, Senin Kemis dia puasa, puasa Daud dia melaksanakan, dan puasa-puasa lainnya dia laksanakan, maka dia dipanggil, ya fulan, hei fulan, udkhulul jannah, masuklah engkau ke dalam surga, dipanggil dari pintu yang bernama babur rayyan, pintu rayyan. Orang yang ahli sedekah, dia gemar sedekah baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, maka dia dipanggil, ya fulan, hei fulan, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga, mimbabis sedekah, dari pintu sedekah. Sementara kita masuk dalam bab apa, dalam pintu apa? Semoga kita semua masuk ke dalam surga, amin Allahumma. Wa man kana min ahlil jihad, du'iya min babil jihad. Faqala Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma'ala ahadin min daruratin min ayyiha du'iya falyuda ahadun minha kulluha, wallahi demi Allah, ma'ala ahadin min daruratin min ayyiha, tidak ada pada seseorang min daruratin yang terpaksa min ayyiha dari pintu-pintu surga itu dia dipanggil, fahal yuda ahadun minha kulliha, apakah seorang itu akan dipanggil dari semua pintu? Qala, Kanjeng Nabi bersabda, na'am iya, wa arju antakuna minhum, wa arju antakuna minhum, dan aku berharap termasuk dari golongan tersebut. Kalau orang tersebut dia ahli puasa,
ahli sholat, ahli sodako, ahli jihad. Ini kasarannya, keterangannya seperti ini. Apakah dia dipanggil dari semua pintu itu? Kanjeng Nabi menjawab, iya, dipanggil dari semua pintu itu, dan aku berharap aku masuk dari golongan tersebut. Dipanggil dari pintu sholat, dipanggil dari pintu ar-rayyan, dipanggil dari pintu as-siyam ar-rayyan, dipanggil dari pintu as-sholat, al-jihad, as-sodaqah. Itu yang diharapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita ingin termasuk orang-orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu surga. Amin Allahumma. Ahli salat, ahli sodaqah, ahli puasa, ahlul jihad. Roh Muslim fi sahih an Abd ibn Humaid an Abdur Razzaq wa akhrajahul Bukhari min wajhin akhar an Zuhri. Haddasa meriwayatkan sahaba Utbah ibnu Abdis Salma wa kana, dan beliau min ashabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dawuh, al-qatlah, orang yang dibunuh itu salah satu rijal, ada 3 macam. Yang pertama rajulun mukmin, laki-laki orang mukmin, jahada, yang berperang, binafsihi, dengan dirinya, wa malihi, dan hartanya, fi sabilillahi, dalam meluhurkan agama Allah, hatta lakiyal adwa, sehingga dia bertemu dengan musuh, wa qatalahum, dan dia membunuh musuh tersebut, hatta yuktal, wa qatalahum, sehingga wa qatalahum, dan dia berperang melawan musuh itu, hatta yuktal, sehingga terbunuh sabarajul, zaka utawi ku rajul. Adapun laki-laki itu asyahid, disebut sebagai syahid, al-mumtahan fi khimatillah, yang berada di dalam rumahnya Allah, tendanya Allah, tahta arsyihi, di bawah arsy-Nya Allah. La yafduluhun nabiyyuna, tidak mengungguli para anbiya illa bidarajatin nubuwah, kecuali dengan derajat kenabian. Yang kedua, warajulun mu'min, laki-laki yang mukmin. Qarafa, yang durhaka, ala nafsi, pada dirinya sendiri, minadzunubi, karena dosa, wal khotoya, dan kesalahan. Jahada, yang dia berperang, binafsi, dengan dirinya, wa malihi, dan hartanya. Hatta idza laqiya, sehingga ketika dia bertemu al-adwa, musuh, wa qatala, dan berperangan, hatta yuktal, sehingga dia terbunuh, tilka tahta masati dzunubihi wa khotoyahu, dia berada di bawah murninya dosa dan kesalahannya dia. Wa inna saifa, dan sesungguhnya pedang iku muhaun, dapat meleburkan, lil khotoya, kepada kesalahan-kesalahan dia. Wa udkhilalan, dimasukkannya dia, min ayyibabil jannah, dari pintu surga, dari mana saja, min ayyibabil jannah, dari pintu mana saja, sya'a, yang ia kehendaki, pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Fa innallaha samanati abwabin, sesungguhnya surga itu memiliki 8 pintu. Wali jahannam, dan neraka itu ada 7 pintu. Wa ba'duha, sebagian pintu itu, afdalu min ba'din, lebih utama ketimbang sebagian yang lain. Wa rajulun, dan laki-laki munafik, macam yang ketiga, laki-laki yang ketiga ialah laki-laki yang munafik, jahada, yang berjihad fi sabilillahi, di dalam meluhurkan agama Allah, binafsihi, dengan dirinya, wa malihi, dan hartanya. Hatta idza laqiya, sehingga ketika bertemu al-adwa, musuh,
qatala perang yang mana dia berperang hatta yuktal sehingga terbunuh, fadzalika maka laki-laki tersebut finnari berada di dalam neraka. Innas saifa sesungguhnya pedang itu layam hun nifak tidak bisa melebur kemunafikan. An Muawiyah diriwayatkan dari sahabat Muawiyah annahu qala sami'tu an-nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Nabi yaqul bersabda, baina kulli misra'aini min masari'il jannah, di antara tiap-tiap dua pintu, min masari'il jannah dari pintu-pintu surga, masiratu sab'i sinin, perjalanan 7 tahun. Tujuh tahun itu kalau satu hari itu 45 kali 30, sebulan itu 1350 kilo. Satu tahun kali 12 16.200, satu tahun kali 7 berarti 113.400 kilometer antara pintu dengan pintu. Jadi pintunya besar. 113.400 kilometer. Oh itu gimana ya? Kalau dibayangkan tidak masuk ke akal, bukan tidak masuk, dahsyat. Kelak di akhirat itu luar biasa. Kita di dunia sekarang santai. Oleh anak santri ngakan tedung muang thai, itu cuman kelakuannya. Ngakan tedung muang thai, ngakan tedung muang thai. Itu di dunia. Makanya apa yang kita persiapkan kelak untuk di akhirat. Jangan santai-santai. Al-jannah mahibalash, dauhnya Sayyid Muhammad Al-Maliki, surga itu tidak gratis. Belilah surga itu dengan amal kita. Surga itu mahibalash, tidak gratis. Tapi belilah surga itu dengan amal kita. Dauhnya Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki. Terus gimana? Jadilah kita hamba-hamba Allah yang tiap waktu bernilai pahala. Dengan cara bagaimana? Punya wudu, daimul wudu. Oleh malaikat ditulis sudah. Duduknya kita di masjid, bila kita niat, pertama niat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Niat ngaji, dapat pahala ngaji. Niat mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah. Niat menunggu sholat jamaah, 4 sudah. Niat menunggu puasa, menunggu berbuka puasa, 5. Niat menjauhi hal-hal yang haram, 6. Sekali duduk, karena dengan niat-niat seperti itu, sekali duduk sudah dapat pahala 6. Apalagi di bulan Ramadan dilipat ganda oleh Allah. Jadi dalam beribadah itu juga perlu yang namanya taktik. Nah, dari cerita dauhnya kiai saya, guru saya. Dalam beribadah perlu politik.
politik dalam beribadah. Caranya seperti itu. Makanya niatul mukmin khairun min amalik. Niatnya orang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Amalnya apa? Tujuan. Sambil maknai, sambil dengarkan. Kadang ada yang ngantuk. Tantuknya, tidurnya dapat pahala gara-gara niat seperti itu. Niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin lebih bagus ketimbang amalnya dia. Masya Allah. Lah itu adanya hanya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan dilipat ganda adanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar lebih bagus ketimbang ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Semalam dia beribadah full atau satu kecapan ibadah, satu dzikir ibadah pas ketepatan malam Lailatul Qadar lebih bagus ketimbang 83 tahun. Kita nyampe ndak umurnya 83 tahun? Belum tentu. Itu ada hanya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti itu kita digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad, bersyukur apa enggak? Bersyukur, alhamdulillah. Seperti itu Allah rahmat memberikan anugerah nikmat kepada umat Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti karena kanjeng Nabi, karena Rasulullah, Allah memberikan kemurahan kepada umat Nabi Muhammad, apalagi di dalam bulan Ramadan. Nah, seperti itu kita tidak sadar, jauh dari Rasulullah, jauh dari kanjeng Nabi, tidak ingat kanjeng Nabi, malas membaca sholawat. Kalau bukan karena Rasulullah, kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Rasulullah, Allah tidak akan rahmat kepada hambanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min rajulin, tidak ada dari kalian laki-laki illa lahu manzilani, manzilun fil jannah wa manzilun finnar, kecuali baginya ada dua tempat. Tempat apa itu? Manzilun fil jannah, tempat di dalam surga, atau wa manzilun finnar, tempat di dalam neraka. Fa in mata, apabila dia meninggal, wa dakhalan nar, dan masuk dalam neraka, waritha ahlul jannah manzilahu, maka penduduk surga akan mewarisi tempatnya dia. Wadzalika, adapun warisan itu, qaulu, dawuhnya Allah Ta'ala, ulaika humul warithun, ulaika, mereka ahlul jannah yang mewarisinya. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ahlin nari yara maq'adahu minal jannah, tiap-tiap penduduk neraka yara dapat melihat maq'adahu, tempatnya dia, minal jannati, di dalam surga. Fayaqulu ahlun nar, berkata, lau annallaha hadani fatakunu alaihi, andai kata Allah memberikan petunjuk kepadaku, fatakunu alaihi hasratan, maka tentu bagi penduduk neraka hasratan, susah atau menyesal. Wa kullu ahlil jannah, dan tiap-tiap ahlul jannah yara maq'ada minan nar, dapat melihat neraka, tempat di neraka. Fayaqulu laula annallaha hadani, apabila Allah tidak memberikan petunjuk, laula annallaha hadani fayakun lahu syukran, laula annallaha hadani, andai kata Allah
tidak memberikan petunjuk kepadaku, fayakunu lahu syukron, maka dia bersyukur, maka dia menjadi orang yang bersyukur. Jadi ada ahlul jannah melihat neraka, tuh jak sangen kok tak beri petotu dari Allah, nah, gitu. Maka aku akan masuk ke dalam neraka itu. Akhirnya fayakunu lahu syukron, maka dia menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah, saya diberikan petunjuk oleh Allah. Summa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membaca antaqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Antaqula nafsun, seseorang berkata, ya hasrata, duh nelongso ingsun, duh penyesalan bagiku, alama farrattu, atas apa yang aku lakukan kesembronoan fi jambillah, di dalam hadapan Allah, di hadapan Allah. Az-Zumar al-ayah. Ma ja'a fi ghurafil jannah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Habis ini diisi non albah katanya. Mari tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo. Biro Komunikasi dan Informasi BZH Genggong mempersembahkan. Ikutilah dan simak Tahtimul Kutub Ramadan bersama pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong. Diawali kitab Al-Jannatu wa Na'imuha karangan Asy-Syaikh Al-Habib Ahmad Yasin bin Asmuni, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahsan Mumaruzzaman. Dilanjutkan kitab Suhufu Musa karangan Asy-Syaikh Al-Hajj Ahmad Yasin bin Asmuni, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Naufal. Dilanjutkan kitab Ahwalul Kiamat karangan Asy-Syaikh Al-Hajj Ahmad Yasin bin Asmuni, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Don Hasan Ahsan Malik. Dilanjutkan kitab Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani karangan Asy-Syaikh Al-Hajj Ahmad Yasin bin Asmuni, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahsan Habibi Fillah. Dan diakhiri kitab Bahjatul Wasail karangan Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Qadiri, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, yang akan dikaji oleh Khalifah Ma'had Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Tahtimul Kutub Ramadan bersama pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong akan disiarkan langsung di Masjid Jami Al-Barokah Genggong dan ditayangkan langsung di channel YouTube pesantren dan Facebook pesantren Zainul Hasan Genggong. Marhaban ya Ramadan.